Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Pravita Nintias dengan NIM 12370400052. Pada video kali ini saya ingin sharing kepada teman-teman semua bagaimana penggunaan imagery untuk analisis sebuah gambar. Nah, gambar yang dianalisis adalah SEM atau Scanning Electron Microscopy, yang merupakan teknik pencitraan berbasis elektron yang digunakan untuk mengamati permukaan dan juga morfologi secara detail dari suatu sampel dengan perbesaran yang tinggi. Nah, selain itu resolusi yang digunakan dalam pengukuran juga cukup tajam, perbesarannya itu bisa sampai skala nanometer. Kemudian, kenapa sih digunakan imagery untuk analisis SEM ini? Tujuannya adalah untuk mengolah dan menganalisis gambar hasil SEM secara kuantitatif. Jadi nanti gambar SEM-nya bukan cuma dilihat secara visual, tetapi dengan imagery ini kita dapat mengekstrak data numerik dari citra SEM tersebut. Oke, langkah yang pertama yaitu kita perlu membuka aplikasi imagery seperti ini. Kemudian kita pilih open file yang akan kita analisis. Nah, di sini aku mau analisis SEM yang ketiga ya. Nah, gambarnya sudah ada seperti ini. Lalu di sini kita akan pertama-tama yang akan kita lakukan yaitu klik set measurement. Nah, di set measurement ini awalnya add to overlay-nya tidak akan tercentang, lalu kita centang saja ini untuk menandakan bahwa satu gambar itu sudah diukur dan tidak akan diukur kembali. Kita klik OK. Lalu yang selanjutnya kita akan mengset si skalanya. Di sini kan sudah ada ya 50 nanometer dalam garis dari sini sampai sini. Nah, kita akan set dulu sebagai ukurannya dengan klik shift lalu ditarik ya supaya lurus. Nah, kita set scale. Nah, di sini udah ada ukuran yang tadi kita ukur. Non distance-nya kita ubah dengan yang ada di gambar, itu di sini 50 nanometer, dan unit of length-nya kita juga ubah menjadi nanometer. Nah, seperti itu. Lalu untuk melihat apakah berapa data yang kita dapat, kita bisa klik Ctrl F. Ini tuh fungsinya untuk menandakan bahwa foto ini atau gambar yang ini sudah kita ukur. Lalu untuk memunculkan datanya kita klik Ctrl plus M. Nah, seperti ini. Lalu kita ukur saja untuk gambar-gambar yang di sini secara manual ya, karena ini tumpang tindih gambarnya, tidak bisa kita gunakan dengan cara threshold. Nah, caranya kalau kita lihat di sini, jika kita mengukur panjang dari bawah ke atas, itu tuh tidak akan sampai data yang banyak gitu. Nah, di sini aku akan mengukurnya dengan mengukur diameternya dari kanan ke kiri, supaya kita bisa mendapatkan data lebih dari 100 atau yang banyak gitu, agar perhitungannya lebih akurat. Di sini kita ukur aja dengan memperbesar ya, pakai kursor teman-teman, lalu klik seperti ini dan pencet Ctrl F dan Ctrl M. Nah, lalu datanya akan muncul di sini. Lalu kita ulangi dengan hal yang sama, ada semua gambar morfologinya. Nah, jika sudah semuanya diukur, teman-teman bakal dapetin foto ini dan data ini. Fotonya kita Ctrl save aja, lalu filenya juga kita bisa save as, karena nanti kita akan ubah ya, kita akan hitung di aplikasi Excel. Sini aku namain SEM3 Analysis. Seperti ini. Lalu kita akan move to Excel untuk menghitung datanya lebih lanjut.
Oke, kita buka Excelnya dulu. Nah, seperti ini. Karena tadi udah kita save ya si datanya, lalu kita masukin ke Excelnya itu dengan cara klik data dan klik from text or CSV. Lalu kita pilih yang tadi analisis SEM3. Analisis SEM3. Nah, tunggu sebentar. Nah, sudah muncul. Lalu kita ubah menjadi based on dataset, karena takutnya nanti ada yang terpotong datanya. Nah, kita ini previewnya tadi mendapat 126 ya, kira segitulah. Kita load aja. Nah, sudah seperti ini. Tadi kita dapat data 126 ya, lumayan ya. Nah, langkah selanjutnya, karena tadi di image itu pakainya titik sebagai tanda koma, maka ketika dipindahkan ke Excel itu akan terbaca sebagai 1000 gitu. Maka kita harus mengubah satuannya atau mengubah angkanya gitu menjadi nanometer kembali dengan cara membaginya dengan 1000, dibagi dengan 1000. Nah, sudah seperti ini. Kita akan membuat histogram dalam aplikasi Origin. Nah, yang kita ubah yaitu kita buka dulu Originnya. Nah, untuk datanya yaitu kita copy yang lain ini. Sorry. Nah, karena data yang pertama itu tadi itu data set awalnya yang ada di fotonya, jadi kita akan mengkopinya dari data nomor 2 sampai ke bawah dengan mengklik Ctrl Shift dan down. Kita copy, kita pindahin ke Origin. Nah, sini kita tulis dulu namanya di kolom Y ya, diameter dalam satuannya nanometer. Nah, seperti itu kita paste. Nah, oke, udah. Lalu kita akan membuat histogramnya dengan mengklik kolom Y, lalu ke plot dan ke statistik, lalu histogram. Nah, di sini histogramnya bisa terlihat ya teman-teman, udah terbentuk. Nah, di sini kita ubah sumbu Y-nya menjadi frekuensi. Oke. Nah, sudah terlihat ya teman-teman. Di sini diagramnya bagus, sudah berbentuk distribusi normal. Nah, apabila teman-teman mau mengubahnya gitu, misalnya datanya jelek, teman-teman bisa klik diagram batangnya 2 kali, lalu ke data dan klik di sini bin size-nya, diubah factory otomatiknya di checklist dulu, lalu kita ubah misalnya interval kelasnya yang kita inginkan itu sebesar dari 1 sampai 5. Nah, seperti ini. Nah, kalau di data yang aku ini kan kurang bagus ya. Nah, bagusnya itu teman-teman bisa mengubah histogramnya itu menjadi diagram distribusi normal gitu. Nah, sini sudah terlihat. Kita move to Excel untuk menghitung rata-rata diameter yang sudah kita ukur dari morfologi yang tadi dengan cara average ya, pakai average. Lalu pilih data yang kedua sampai ke terakhir tadi yang ke 126 dengan Ctrl Shift dan down. Enter aja dengan satuan nanometer. Nah, sudah terlihat bahwa rata-rata dari diameter dari morfologinya itu sebesar 22,23 sekian nanometer gitu ya. Nah, di Originnya juga di histogram
kita bisa melihat bahwa morfologi yang paling tinggi itu berada pada diameter rata-ratanya 23 sampai 24 gitu ya. Nah, seperti ini datanya. Nah, kita men-save dulu dengan seperti ini. Lalu kita akan menyimpannya itu dengan PNG. Spesifik aja, ini graf 1 ya, bener graf 1. Kita ubah namanya menjadi SEM3 histogram. Lalu untuk tempatnya aku mau di sini aja. Klik oke. Kita tunggu sampai ada notifikasi kayak gini nih, graf 1 is exported. Nah, setelah itu buat teman-teman, ada beberapa orang yang menghitung regresi dari sebuah histogram gitu, tapi karena di sini kita hanya menentukan frekuensinya atau banyaknya atau keseragaman morfologinya, maka kita hanya menentukan sampai di histogramnya saja gitu, tidak perlu menentukan sampai regresi linearnya, sampai regresi dan lain-lainnya. Nah, mungkin dari aku cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.